Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Marjan Miharja, SHMH, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, dengan moto tetap berkarya, jangan lupa bahagia. Materi hari ini lanjutan dari materi sebelumnya mengenai bagaimana kita mengenal tata hukum. Tata hukum yang kemarin kawan-kawan sudah sampaikan itu hampir seluruhnya benar. Ada sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, ada sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum Eropa kontinental itu tersebar di daerah Eropa daratan, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon itu ada di wilayah Inggris, sistem hukum adat adanya di Asia, dan sistem hukum Islam itu di daerah Arab. Bagaimana kita mengenal hukum dalam arti tata hukum? Menurut Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Selanjutnya, menurut De Guitt dalam bukunya The Droit Constitutional, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Kemudian menurut Aristoteles, hukum adalah suatu perbedaan daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Kemudian pendapat lain dari John Austin, hukum dilihat semata-mata sebagai kaidah bersanksi yang dibuat dan diberlakukan oleh negara. Padahal di dalam kenyataannya, kaidah tersebut belum tentu berlaku. Yang kedua, menurut John Austin, undang-undang yang dibuat oleh negara hanya salah satu sumber hukum. Yang ketiga, hanya warga masyarakat yang dilihat sebagai subjek hukum. Padahal dalam kenyataannya, dikenal pula adanya hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak layak dilakukan, yang bersifat perintah. Kemudian dari Van Kant, hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Itu beberapa pengertian dari pakar, dari doktrin. Nanti saudara bisa mencari definisi hukum lainnya yang menurut saudara lebih tepat dengan keadaan kekinian. Perkembangan tata hukum di Indonesia menurut Sudirman Karto Dwi Prohajo menjelaskan bahwa tata hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Berlaku memberi akibat hukum, hak dan kewajiban pada peristiwa tertentu. Sekarang hukum yang berlaku saat ini di Indonesia wilayah keberlakuannya. Artinya pada konsep doktrinal ini menjadi ius constitutum, hukum yang berlaku hari ini, hukum positif. Nanti ada lagi hukum ius constituendum. Nah, tata hukum Indonesia telah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ketika itu, kondisi tata hukum Indonesia sangatlah sederhana.
di mana aturan-aturan yang ada di masa penjajah Jepang dan Belanda turut digunakan untuk mengisi kekosongan hukum. Pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di zaman pemerintah penjajahan Hindia Belanda, di zaman bala tentara Jepang, dan zaman Republik Indonesia hingga sekarang masih tetap berlaku seluruhnya di Indonesia, sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi kita, yang saat ini berlaku dan tetap akan berlaku sejauh belum dicabut, ditambah atau diubah. Hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan yang ditandai dengan beberapa kali pergantian konstitusi, amandemen pada masa Orde Lama ataupun amandemen konstitusi pasca reformasi. Demikian kawan-kawan mahasiswa, materi kedua. Nanti kawan-kawan memberikan tugas kembali dengan saya terkait dengan pengertian menurut ahli atau doktrin yang saudara anggap relevan. Bahan bacaannya masih menggunakan bahan bacaan buku yang saya karang, Pengantar Hukum Indonesia, Marjan Miharja SHMA. Yang kedua mengenai hukum yang berlaku di Indonesia sebelum merdeka, referensi bukunya, asas konkordasi, ada sejarah perubahan konstitusi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.